saudara, kalau kita masih bisa diizinkan Tuhan beribadah, Tuhan berikan kesehatan panjang umur. Ada banyak teman-teman kita seiman di seluruh Indonesia ini, ya, yang tidak bisa beribadah oleh karena situasi, kondisi pada saat sekarang ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberkati daerah kita ini dan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, besok di sini ada persekutuan hamba-hamba Tuhan GSCA wilayah 3. Mari Bapak Ibu Saudara kita bisa bekerja sama, ya, untuk menyambut hamba-hamba Tuhan. Mari kalau saudara diberkati, memberkatilah kita buat mereka. Kalau saudara mau memberi buah silahkan, mau memberi daging silahkan, ya, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Besok mulai jam 11 ibadah di sini hamba Tuhan, habis itu ibadah olahraga, ya, dan terus kita berdoa. Juga hari ini saya bersyukur buat kehadiran Bapak Uda saya, ya. Bapak Uda saya ini sebagai saksi hidup kami. Mungkin orang bukan mengenal, cuma karena belum tatap muka mungkin, ya. Ya. Kami dulu sama Bapak Uda ini sama-sama, orang tua kami sama-sama ngontrak di Jalan Darussalam. Kami sebelum ke Medan. Dan saya sama Bapak Uda ini sama-sama narik beca. Ya kan udah? Ya, kami narik beca. Saya dulu SMP sudah narik beca. Jadi kami gabung sama Bapak Uda ini, ya kan? Ya. Dan Minang Muda itu jual pisang di Pajak Pringgan. Sama dengan mama saya itu udah jual pisang. Jadi kalau jam 4 pagi udah berangkat ke Pajak Pringgan, ya, sama Minang Muda ini, mereka jual pisang. Dan dari situlah kami bisa makan, ya kan? Kontrak saya harus narik beca karena masih SMP. Kami kadang-kadang ketemu dengan Bapak Uda ini narik beca seperti itu, ya, supaya bisa bisa uang sekolah, ya kan? Jadi saya ini harus narik beca pulang sekolah SMP dulu, narik beca di Pajak Pringgan dan Darussalam di Darmagung. Bapak Uda ini sering dulu di Jalan Darussalam, ya. Itu semua kisah, kan? Ya, dan waktu mau buka jualan nasi Bapak Uda sama Minang Muda ini, mama saya itu dulu orangnya paling baik, dikasih meja, kursi, kasih semua, ya. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, kan? Kita bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Saya tadi kaget kok datang Bapak Uda ini, kan? Ya, dulu waktu masih jualan di Simpang Barat, saya sering makan. Tapi hampir 10 tahun nggak ada lagi warung di situ, ya kan? Bahkan saya bilang tadi, dari mana warungnya? Ya, karena yang Minang Muda itu mirip kan dengan mama saya. Jadi kalau saya pergi ke situ makan ke warungnya dulu, saya langsung ingat orang tua saya perempuan, karena hampir mirip wajahnya, dulu jual pisang sama-sama, ya kan? Semua itu karena anugerah Tuhan. Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, ya, di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen, ya, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan? Ya, bagi muda-mudi juga seperti itu, ya. Jangan lihat keadaan kita sekarang, tapi keadaan nanti Tuhan bisa pakai kita, ya. 1 Petrus 2 ayat 17. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara, patuhlah akan Allah, hormatilah. Ini menjadi pedoman kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, hormati semua orang, siapapun dia, baik orang miskin, orang pintar, orang bodoh, bagaimanapun keadaannya. Sebagai kita orang Kristen, yang pertama
kita harus belajar menghormati semua orang. Anak muda yang lebih muda umurnya, hormatilah orang tua, ya kan? Itu yang utama yang dinasihatkan firman Tuhan bagi kita. Bagaimana saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat ini. Ya, kita harus bisa berpikir bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Sebab kejatuhan manusia adalah oleh karena kesombongan manusia. Ya. Dan sebab itulah yang pertama kita harus belajar menghormati semua orang, siapapun itu. Baru yang kedua dikatakan kasihilah saudara. Ya, menghormati semua orang. Kita tidak bisa menghormati semua orang kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita. Baru yang ketiga, takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan pasti menghormati semua orang. Orang yang takut akan Tuhan pasti mengasihi saudara-saudaranya. Dan yang keempat, hormatilah raja, pemerintah. Ya, ini menjadi pedoman saudara dan saya. Mari kita lakukan yang empat ini dalam kehidupan kita. Menghormati semua orang, ya, dan mengasihi saudara kita, takut akan Tuhan, dan hormatilah pemerintah, raja. Karena pemerintah itu juga adalah utusan Tuhan, pilihan Tuhan untuk mensejahterakan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya, ibaratkan tulisan yang terbuka yang dibaca semua orang. Hidup kita itu dibaca semua orang, diperhatikan semua orang. Ya, saudara, kadang-kadang kehidupan kita sebagai orang Kristen itu ibaratkan tulisan yang bisa dibaca semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian. Jadi kita ini ibaratkan surat pujian, dibaca semua orang, ya, yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Jadi kita ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup di tengah-tengah lingkungan, kita bisa dibaca semua orang. Bagaimana sifat kita, karakter kita, perbuatan kita, itu dibaca, diperhatikan. Contoh kalau muda-mudi kita, muda-mudi gereja jemaat sini, ya, mereka nggak serius beribadah, mereka hanya datang seperti itu, pasti ada omongan, percuma dong muda-mudi istiai, ya kan? Dibaca, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hidup kita itu diperhatikan. Bagaimana cara hidup kita, perbuatan kita, itu dibaca. Jemaat juga dibaca, bagaimana gereja, jemaat di jemaat SCA itu bagaimana? Ya, oleh karena itu dikatakan kamu adalah surat pujian. Ya, orang akan melihat bagaimana kita menjadi surat pujian, dipuji kehidupan kita. Jangan nanti Bapak Ibu Saudara, apalagi keluarga suami istri sudah beribadah di gereja, memuji Tuhan, tapi kehidupannya nggak menjadi pujian, menjadi batu sandungan. Baik juga mudah-mudi seperti itu. Karena kita ini ibaratkan sebagai surat pujian yang diperhatikan semua orang. Karena bagaimana orang bisa bertobat melihat Kristus itu dari kehidupan kita, dari pribadi kita. Kalau pribadi kita orang yang beribadah, orang yang datang ke gereja, orang yang memuji Tuhan, ya, tidak menjadi pujian, orang lain akan jadi nggak mau ke gereja datang. Kenapa? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dapat dikenal semua orang. Kita ini dikenal. Satu, kita membuat kesalahan, itu yang diingat orang. 10 kita membuat kebaikan, 1 membuat kesalahan, mana yang diingat orang? Yang 1 itu. Karena orang suka memperhatikan kesalahan.
Padahal kita sudah membuat 10 kebaikan. Ya, tapi karena kita membuat kesalahan satu saja, itu menjadi tidak pujian. Karena kita ini ibaratkan surat pujian dan yang dapat dibaca semua orang. Kita ini dibaca semua orang. Gereja pun seperti itu, dibaca, diperhatikan. Saya pernah mungkin kesaksian bagaimana seorang keluarga bertobat, bukan karena dia diinjili, bukan karena dia mendengarkan firman, tapi dia bertobat karena tetangga dia orang Kristen begitu bahagia. Sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah, tidak ada keributan. Maka orang yang tidak Kristen ini berpikir bagaimana mereka bisa bahagia, kehidupan mereka pas-pasan. Padahal kita ini berkecukupan, sering cekcok. Maka ibu ini bertanya kepada keluarga itu, kok bisa bahagia bersama suami, istri dan anak-anaknya? Ya, jadi pujian. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, saudara dan saya bisa menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa bukan karena lewat perkataan kita, tapi kadang-kadang lewat perbuatan kita. Karena kita ini adalah tulisan yang dibaca semua orang, diperhatikan semua orang. Ya, maka kita bisa menjadi memenangkan mereka untuk Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dikatakan, mari kita menjaga bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat ini. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen? Pertama, kehidupan keagamaan kita, hidup keagamaan kita itu. Kristen artinya pengikut Kristus dan ajaran Kristus, bukan hanya sebagai KTP. Banyak kita hanya sebagai KTP. Banyak kita asal datang saja ke gereja, tapi pulang gereja tidak membawa apa-apa. Iya, itu gereja bukan menjadi rutinitas. Setiap hari Minggu ke gereja, itu bukan menjadi suatu peraturan rutinitas. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat bagaimana kita datang ke gereja dan kita membawa apa kita. Ada banyak orang ke gereja, tapi karena dia sebagai Kristen, sebagai KTP. Saya sering katakan Bapak Ibu Saudara berulang-ulang kali kepada kita semua jemaat, Bapak Ibu Saudara, lihat di masyarakat di lingkungan kita. Selama ini mayoritas Kristen. Tadi lebih banyak orang bukan ke gereja, hanya sebagai KTP. Tahu kepanjangan KTP apa? Apa itu KTP? Apa itu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Coba bilang dulu KTP. KTP 1, 2, 3. Kristen tanpa pertobatan. Itu KTP-nya Kristen, ya kan? Tapi nggak bertobat-tobat. Ya, menjadi tradisi. Matius 5 ayat 20 dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Nabi Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, kalau kehidupan keagamaan kita, ya, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak ke gereja, ya kan? Sama saja. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan, karaktermu sebagai kita sebagai orang gereja, orang yang beribadah, kalau hidup kita saja, rumah tangga kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah, tidak ada artinya. Maka dikatakan sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ibadah itu tidak membawa bagi dia berkat, tapi hanya sebagai tradisi.
sebagai kalau hari Minggu ke gereja. Kenapa ke gereja? Mau ke tetangga, ya kan? Atau kalau datang ke gereja karena ada masalahnya. Pada hari ini sekarang berdoa supaya tolong di masalah saya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu adalah kehidupan keagamaan kita sebagai orang Kristen. Ada perbedaannya. Maka aku berkata kepada jika hidup keagamaan kita, hidup sebagai orang gereja, hidup orang sebagai orang yang beribadah, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi. Nggak ada faedahnya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya tunjukkan kehidupan keagamaan kita, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beribadah, orang terlihat dan orang akan diberkati. Ya, kita pulang dari gereja sama saja, ya, tidak ada perubahannya. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, harus ada perbedaan, harus ada perbedaan hidup keagamaan kita dengan orang lain di lingkungan kita. Maliaki 3:18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Jadi ada perbedaannya. Baik juga ibu-ibu nggak sama dengan ibu-ibu yang nggak pernah ke gereja, nggak sama gosipnya, nggak sama semua sifatnya. Maka kamu dikatakan Maleaki, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Apa itu perbedaan apa? Antara orang benar, iya, ada perbedaan. Baik mengenai ekonomi, mengenai kehidupan kita, mengenai karakter kita. Ya, harus ada perbedaan. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ini bagaimana kita cara hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah, ingat ini, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau sama hidup kita, sama yang di gereja, sama di gereja, tak ada artinya. Capek pendeta khotbah. Iya. Tuhan bukan melihat jumlah. Tuhan melihat seberapa orang yang setia kepada Tuhan. Seberapa orang yang mau melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan antara orang yang beribadah. Saudara adalah orang yang beribadah. Tapi banyak orang yang beribadah. Tapi kalau sama karakter kita, sifat kita, rumah tangga kita dengan orang yang tidak beribadah, tidak ada artinya. Tidak masuk ke surga itu. Ibadah itu hanya sebagai rutinitas. Tidak ada gambaran. Maka katakan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Ya, perbedaan. Kita harus lihat seperti itu. Baik juga ekonomi kita, usaha kita, pekerjaan kita, ada perbedaan. Ya, Tuhan memperhatikan. Jadi kalau dikatakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah sama saja, orang lain itu malas ke gereja, percuma ke gereja, sarupa dong. Iya, membutuh gereja juga. Kehidupannya sama, keluarganya sama, nggak ada perbedaan. Baik juga muda-mudi seperti itu, percuma datang malam minggu ke gereja, sama semuanya. Ya, habis dari muda-mudi pacaran di luar, nyampe ke rumah dari gereja pulang jam 9, nyampe di rumah jam 1 malam. Yang disalahkan siapa? Gereja. Pernah gitu sini. Aja pikir amang mula sa gereja. Bawa.
Ya anak ibadah mulai sampai jam 12. Ya kan? Itu harus ada perbedaan. Baik juga karakter muda-mudi beribadah, bagaimana di tengah-tengah rumah keluarganya. Kalau samanya dengan muda-mudi yang ke gereja, dengan muda-mudi yang ke gereja, apa artinya? Harus ada perbedaan. Muda-mudi yang nggak pernah ke gereja, di rumahnya nggak mau kerja, selalu ribut. Tapi kalau muda-mudi yang di gereja bisa, wah baik-baik semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Harus haleluya apa? Haleluya. Ya kan? Mari berbeda. Ya kan? Maka orang tuanya memuji. Siapa koordinator muda-mudi itu? Pasti bilang haleluya. Hari pun makin nakal, siapa koordinatornya itu? Pasti bilang puji Tuhan. Harus ada perbedaan antara orang beribadah beribadah dengan Allah dengan orang yang tidak beribadah. Kalau sama sajanya, ya Tuhan nggak dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan yang pertama dalam kehidupan kita. Ada perbedaan. Ya, dengan orang yang beribadah, dengan orang beribadah. Saya jujur saja, kesaksian saja. Ini Bapak bersama Bapak Penta. Kami itu keluarga saya itu dipulihkan karena melayani Tuhan. Ya. Ini Bapak udah kami dulu ngontrak saya itu orang tua saya itu satu kamar. Tahu lah bapak anak, mama anak itu satu kamar kan ngontrak. Saya harus naik beca. Ini Bapak udah ini. Sama-sama kami naik beca. Iya. Sama-sama jual pisang. Mama saya itu di Pajak Pringgan itu pisang itu jual pisang itu hanya satu tandan. Satu tandan ya. Berapa lah harganya? Tapi harus memberi makan. Kami kadang-kadang rumah kami itu banyak orang. Iya. Kadang-kadang ada 10 orang. Mama saya ada pajak dan jual pisang tandan di Pajak Pringgan. Jadi kalau saya kadang-kadang di Pajak Pringgan kuliah gitu di sini mama saya dulu. Ya. Ya. Itu semua Bapak Ibu Saudara, itu harus ada perbedaan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang tidak beribadah, harus ada perbedaannya. Tapi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan sombong, jangan angkuh. Iya, saya ingat seperti itu. Kalau Bapak udah ini dijual, saya usahakan tuh makan di situ saya. Ya, kenapa? Karena kami adalah sejarah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana kita bisa mengadakan perbedaan? Ada perbedaan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan orang-orang yang tidak beribadah. Yang kedua, jadi garam dan terang. Garam dan terang dibutuhkan semua orang. Hidup kita ini sadar atau tidak sadar dibutuhkan semua orang. Ya, dibutuhkan. Dan orang Kristen dibutuhkan semua orang. Pasti saudara. Tapi kalau hidup kita ini berarti, kita itu dibutuhkan. Tapi kalau hidup kita ini nggak berarti, nggak dibutuhkan. Si surang doi, ya kan? Bolang di pertemuan seorang maronia ini beri begini kan? Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah garam dan terang yang dibutuhkan semua orang. Orang lain melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah pekerjaan. Saudara yang tidak berarti, saudara menjadi orang berarti di hadapan Tuhan. Kalau kita ini bisa menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, nggak berarti, dengan apakah ia diasingkan? Coba bayangin, daging makanan yang enak, daging itu daging sapi atau daging babi apapun itu, coba masak kalau nggak ada garamnya, enak nggak? Nggak enak kan?
Saudara, kadang-kadang kita seperti itu. Ya, kita ini dibutuhkan semua orang. Orang merasa rindu atau kangen kalau kita itu tidak datang. Ya, kenapa? Kita ini menjadi garang itu lewat pribadi kita, sikap kita, pembawaan kita, ya kan? Ada orang miskin tapi gayanya kayak orang pejabat. Tapi ada orang kaya di Indonesia ini nomor 1, tapi kehidupannya pakainya sederhana sekali. Orang melihat bukan dari pakaian kita itu, tapi orang melihat dari kehidupan kita. Mau berpakaian apapun saya ini, mau pakaian saya mahal, orang nggak tahu itu. Yang tahu siapa Peter Sombing itu. Iya, walaupun saya hanya pakai celana pendek atau mungkin pakai biasa, orang tahu siapa Peter Sombing itu. Harus seperti itu kita. Maka dikatakan kamu adalah garam. Garam itu dibutuhkan semua orang, baik di mana-mana pun, di pemerintahan. Seorang pendeta dibutuhkan, ya. Dan itulah Bapak Ibu Saudara. Jangan kita karena pendeta, ini kan pendeta saja ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, nggak berfungsi, dibuang itu. Dan mari kita menjadi garam. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Nggak ada lagi gunanya. Kehidupannya itu berantakan. Selain tidak ada gunanya, selain apa? Dia dibuang. Wah, banyak itu. Ya. Lihat orang, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara berpikir. Bukan penampilan. Di sekolah teologi itu, sekolah kitab itu, ya, jangan lihat di situ dia, tapi latih lihat di lapangan. Bertahan nggak dia? Orang melihat bertobat jangan di gereja. Kalau di gereja semua bertobat itu. Orang berpacaran seperti itu. Kalau saudara datang ke gereja lihat laki-laki dan perempuan bertobat itu. Kenapa? Dia sedang memperhatikan seseorang. Dia buat gaya bertobat. Sebetulnya bukan bertobat. Lihat orang bertobat nanti di luar. Betul nggak dia? Ya kan? Para ibu juga, saudara suami istri juga jangan lihat di gereja. Dilihat di gereja baik-baik semuanya. Mau kasih persembahan nggak tahu kita. Ada yang tangan kosong, tangan bersih nggak tahu kita. Siapa yang tahu? Tuhan, ya kan? Siapa yang masukkan tangan kosong, yang berisi? Siapa yang masukkan persembahan yang koyak-koyak? Ya syukur sekarang udah mulai nggak ada yang koyak-koyak. Kalau dulu hampir banyak koyak-koyak itu. Iya. Perlu kita pertobatan kita itu bukan di gereja, di luar nanti. Maka dikatakan kamu adalah garam. Dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah akan dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya garam itu. Garam itu kalau masuk air semua, kan nggak ada terjadi kan? Ya, dibutuhkan. Mau masak sayur apapun, kalau dibuat garamnya, rasanya enak. Kehidupan kita seperti itu. Di mana kita berada, orang merasakan kita dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan, dan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hidup kita itu tidak tersembunyi. Diperhatikan semua orang kita. Ya, bisa saja diperhatikan, dicari kita. Saya pernah bersama istri saya di Kerpur. Belanja, parkir mobil itu udah di bawah, paling bawah kalian. Ya, di situ ada nunggu orang wartawan. Situ, ngapain kau sini menunggu?
bos katanya. Kalau wartawan tuh gitu tuh, bos kasih 50.000, ketua katanya kasih lagi 50.000. Itu ada wartawan, ya kan? Sampai dimanapun dicari kita, di kerpul paling partai di bawah kali itu, udah di situ nunggu wartawan. Ya, kita itu disoroti, diperhatikan di mana. Baik juga saudara pelayan Tuhan, yang dipuji, yang singgah sendiri dari rebana, pengurus gereja, disoroti. Saudara pelayan, pengurus gereja gak pernah kasih perpuluhan, Tuhan katakan ini gak cocok ini. Ya, kenapa? Salah satu bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, perpuluhan dulu. Perpuluhan itu gak banyak, nggak harus banyak. Mau 10.000 nggak apa-apa, ya kan? Jangan harus 1 juta. Belum pernah saya dapat 1 juta sini perpuluhan. Kalau 10.000 ya syukurlah, ya kan? Maka pelayanan di Jawa dengan di Sumatera Utara itu, di Sumatera itu jauh kali. Di Jawa itu dulu jemaat yang kami layani hanya 20 orang, tapi luar biasa imannya. Ya, persembahan itu 20 orang bisa ratusan ribu. Di Sumatera Utara ini mau 200 jemaatnya, hampir imbang persembahannya dengan di Jawa 20 orang. Sudah dibuat 4 kali persembahan. Bulan depan 6 kali terbuat lagi. Sampai di luar mulai persembahan ini. Kalau enggak ada persembahan, bawa sini bawang merahnya, ya kan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita ini terang, garam dan terang, diperhatikan. Bagaimana supaya ada banyak jiwa-jiwa datang ke gereja ini bukan dari gembala sidang, dari kehidupan saudara jemaat. Bagaimana kehidupan muda-mudi? Ya, jangan kalau mau jalan-jalan berapa muda-mudinya? 40 orang. Tapi kalau ibadah minggu berapa orang? 20 orang. 20 lagi. Berarti muda-mudi yang suka jalan-jalan, bukan muda-mudi yang suka beribadah, ya kan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita itu menjadi garam, jadi terang yang dibaca semua orang, diperhatikan semua orang, dibutuhkan semua orang. Saya berharap semua kita yang beribadah ini menjadi garam dan terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kita diberkati oleh Tuhan, ya, dipulihkan oleh Tuhan. Saya katakan tadi, jangan lihat muda-mudi keadaan sekarang. Ya, kalau Bapak udah saya ini mungkin melihat saya dulu sama-sama kan dari becak, ya kan? Nggak mungkin saya menjadi anggota DPR, kan? Ya kan Bapak udah? Nggak mungkin. Ya, bukan becak kok. Tapi apa? Walaupun lihat becak, iman saya besar. Kalau saya lihat mobil Tuhan, kapan saya punya mobil Tuhan? Walaupun bukan becak, tapi bisa katakan per mobil bukan becak, oh ini kan? Lihat Tuhan kita itu Tuhan Allah yang besar, yang sanggup memberkati kehidupan kita yang tidak ada menjadi ada. Ya, seperti itu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita itu bagaimana kita hidup, jadi garam, mudah-mudi jadilah garam, terang di lingkungan kita, baik jemaat, suami istri, baik janda-janda juga jadi garam, ya kan? Iya, tapi semua janda yang di gereja ini garam semua, terang semua. Ya. Iya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya, untuk lompoknya mas semakin tua diberkati Tuhan dia. Iya kan? Ulang tahun kemarin dia, walaupun nggak diundang kita kan, hanya lihat di apa itu, di Facebook itu. Ya. Ada mulai jurus di harum tahun, tahun ke ulang tahun juga ya. Berarti semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Mari kita semua kita menjadi garam terang di tengah-tengah kehidupan ini. Kesejahteraan kota atau daerah ada di tangan orang percaya. Saudara, selama ini diberkati Tuhan
kalau saudara mau berdoa bos kampung. Iya. Yeremia 29:7 tadi baca sama-sama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kau akan berdoa, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya hanya di Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana kesejahteraan kota itu tergantung kepada doa kita. Kalau saudara tinggal di Selambo, nggak pernah berdoa buat Selambo. Kalau Selambo ini banyak pencuri, banyak keributan, banyak apa? Salah siapa? Salah orang percaya. Nggak pernah berdoa. Indonesia ini diberkati Tuhan karena siapa? Ada banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan berdoa buat Indonesia. Bapak Ibu Saudara, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Ya, melalui apa kita bisa memberkati bangsa kita ini? Maka berdoalah buat dari pertama, dari di mana kita berada, kabupaten kita, provinsi kita, Indonesia ini. Saudara, itu diberkati Tuhan kalau kita berdoa. Usahakan kesejahteraan dan di mana kita berada, dan berdoalah. Untuk kena uang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang tuh galak-galaknya berdoa supaya virus corona ini berlalu di Indonesia ini. Bukan di Indonesia, di dunia. Kita dengar kemarin Singapura, dia katakan berdamailah dengan virus corona katanya. Itu bahasa, berdamailah dengan virus corona. Ya, maka sekarang mereka di Singapura sudah mulai buka masker. Ya, karena mereka presiden mengatakan kita harus berdamai dengan corona. Kalau terus kita ketakutan terus, apa yang kau takuti itu akan terjadi. Ya, makanya perlu Bapak Ibu Saudara kita terus berdoa. Kesejahteraan kota, kesejahteraan daerah kita itu ada di tangan orang-orang yang mau berdoa, di tangan orang-orang yang mau percaya. Kalau saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, saudara tinggal di mana, saudara tidak pernah mendoakan daerahmu, di mana kau tinggal, kalau terjadi apa-apa itu salah kita. Maka dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan hanya doa untuk kebutuhan kita, daerah kita ini pun. Maka saya terus berdoa buat daerah Selambo ini supaya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati di tempat ini. Setiap suku-suku, pemerintah, kadus kita, walaupun yang bukan Kristen kadus kita, Tuhan ketia. Iya, itu tugas kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat Selambo ini, kita berdoa. Kalau ada pun kemarin dicuri ini, curi itu, nggak usah tuntut itu. Kemarin kan kami dicuri tabung gas 100, nggak usah lapor polisi, lapornya Tuhan. Siapa yang mencuri itu diberkati Tuhan, dia bertobat dia. Dicuri apa tuh? Apa gereja, pusat gereja, dicuri malam-malamnya, nggak usah lapor sama polisi. Lapor sama polisi repot, keluar uang nggak diurus lagi. Lapor saja sama Tuhan. Besoknya langsung datang menyumbang koset. Luar biasa kan? Mujizat Tuhan seperti itu. Ya, ada banyak orang, waduh lapor, nggak usah. Doakan dia. Saya ingat seorang pimpinan kami sekota namanya. Pada waktu itu dicuri barangnya bapak ini. Yang mencuri itu siswa di sekolah itu. Dicuri. Siswa bilang, lapor aja Pak, lapor aja. Nggak usah lapor. Berdoa saja kita lapor sama Tuhan. Berdoa. Datang dia kembali lagi ngantar dia. Diantar dia kembali. Kenapa kamu antar? Ya, enggak tentram hati saya Pak, katanya kan. Ya, nggak usah. Yang pintu ini ditutup, pintu ini dibuka Tuhan. Bagaimana kita hidup?
di dalam Kristus. Karena usahakanlah bagaimana kita mengusahakan daerah kita itu diberkati oleh Tuhan, itu lewat doa saja. Iya, pernah nggak kita berdoa buat kadus kita ini atau RW kita? RW sini Pak Lubis, ya kan? Camat, kecamatan kita, kapolsek kita, bupati kita. Kalau ada kita nggak mengenal nama bupati kita, itu sudah dosa kita. Gubernur kita, siapa gubernur kita? Iya, pernah nggak doakan? Nggak pernah. Pernah nggak doakan Edi Ramayadi sama si Musa, wakilnya? Itu usahakan, karena kesejahteraan kota itu ada di tangan kita. Bagaimana supaya Sumatera Utara ini aman, tentram, tenang, tidak ada teroris, tidak ada ISIS? Lewat doa kita, doa orang-orang percaya. Iya, mungkin saudara pun nggak pernah mendoakan kepala sidang. Bagus tanya kau kepala sidang nggak mungkin. Dia masih kurus, mau pendeta. Salah. Pernah nggak mendoakan pendeta? Pernah mendoakan pendeta? Saudara, itu juga supaya pendeta dimanapun dia berada supaya diberkati oleh Tuhan. Doakan pendeta-pendeta. Kalau saudara sebutkan, kalau saudara ingat namanya, sebutkan sama Tuhan. Iya. Maka kita kesejahteraan dan hamba Tuhan juga ada di tangan orang percaya lewat doa. Amin. Iya, jangan lupa doakan. Jangan hanya makan aja doakan. Tuhan, bupati kami. Iya. Saya bupati Deli Serdang. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Kan nggak pernah berdoa. Bupati kita. Iya. Doakan kesejahteraan itu tentang kita. Dan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Di mana kita berada, kita sejahtera. Itu Bapak Ibu Saudara, baik mudah-mudi. Ya, supaya kita belajar berdoa. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dekat dengan masyarakat sebagai orang Kristen, berbuah, berakar, kokoh. Jangan heran kalau banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus karena berakar. Imannya nggak kuat, kokoh. Coba lihat pohon itu, kalau berakar kuat, datang pun angin apapun tetap dia kuat. Coba kalau akarnya nggak kuat, hancur. Jangan heran kalau banyak orang Kristen sekarang nggak pernah beribadah lagi, nggak pernah berdoa lagi, nggak pernah datang lagi, ya persekutuan. Kenapa? Akarnya kurang kuat, kokoh dan berbuah. Ada kasih, ada sukacita. Berapa bubur? Berapa bubur? Itu pun hanya 3 orang menjawab. Yang lainnya aku bawa itu. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadikan gereja ini disenangi orang. Jadikan saudara pengurus-pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan disenangi orang. Jadi garam, jadi terang. Karena kita ini bagaikan seperti tulisan yang terbuka, yang dibaca semua orang, diperhatikan, dibutuhkan semua orang. Itulah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara.